Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta, akan nemenin kamu di program signature kami, yaitu Ngobrol Seru. Nah, pada awal pekan ini, ada satu peristiwa tragedi dari Desa Sagara, Kabupaten Garut, yang menjadi sorotan publik, di mana awalnya itu adalah aktivitas rutin pemusnahan amunisi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD, tetapi malah berujung maut begitu. Jadi kita akan membahas mengenai isu atau topik ini, dan saya berharap dengan para narasumber saya yang sudah tersambung via Zoom, kita akan mendapatkan jawaban dari dua pertanyaan. Yang pertama, kira-kira penyebabnya apa sehingga terjadi ledakan dan menewaskan 13 orang. Yang kedua adalah mengapa ada warga sipil yang berada di lokasi pemusnahan amunisi. Jadi dari sambungan Zoom, yang pertama saya ingin kenalkan, yang pertama adalah anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada Kang Oleh Soleh. Assalamualaikum, selamat sore Kang Oleh. Waalaikumsalam, selamat sore, sampurasun buat semuanya. Sehat ya Kang ya. Oke, lalu yang kedua ada Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011 hingga 2013, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat sore Pak Ponto. Selamat sore. Sehat-sehat ya Pak? Ya. Oke. Lalu yang terakhir ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, ada Prof. Muradi. Selamat sore Prof. Muradi. Sore Mbak, sore Pak Ponto. Selamat sore Pak Muradi, Pak DPR. Selamat sore. Oke, baik. Sebelum saya memulai dialog ini, saya mewakili redaksi IDN Times ingin mengucapkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban dari peristiwa insiden di Desa Sagara, Garut. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan hasil evaluasinya itu bisa diterapkan sehingga peristiwa serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Oke, saya mau menunjukkan dulu kepada Sobat Milenial dan Gen Z gambaran lokasi pemusnahan amunisi yang ada di Desa Sagara itu seperti apa. Nah, monggo teman-teman ditunjukkan ininya, gambarnya. Kelihatan? Sudah muncul ya? Sudah? Oke, jadi kalau di layar kalian itu lokasi pemusnahannya ada di satu area rumput begitu ya, padang rumput lepas dan di tepi dekat dengan tepi pantai gitu. Nah, kalau dilihat dari peta itu ada keterangan yang namanya Musmu Puspalat. Jadi di sini memang kalau dilihat dari aplikasi Google Earth begitu, di trace back ke belakang memang sering digunakan sebagai area untuk pemusnahan amunisi begitu. Tetapi yang terjadi pada Senin kemarin tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu ya, sehingga terjadi korban jiwa. Oke, saya ingin menanyakan lebih dulu ke Kang Oleh. Dari teman-teman Komisi 1, informasi investigasi dari TNI AD ini apa saja yang sudah diperoleh sejauh ini, Kang Oleh? Pada dasarnya DPR, wabil khusus Komisi 1, belum mendapatkan informasi secara formal. Ya. Karena memang belum diagendakan untuk RDP mengenai minta keterangan ataupun minta penjelasan dari pihak TNI. Namun demikian, seluruh anggota Komisi 1 mata dan telinganya fokus pada peristiwa yang terjadi di Garut. Kami sedang mengumpulkan melalui eksternal, yaitu melalui media-media, baik media cetak, media online, media TV, dan yang lain-lain. Sekaligus kami juga meminta informasi direct kepada pihak-pihak terkait dalam rangka bagaimana memantau selanjutnya ini. Memantau hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Informasi terakhir bahwasanya
pihak TNI sampai saat ini masih melakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemusnahan peluru kadaluarsa yang ada di Garut. Seperti itu, Bu. Kalau dilihat Garut ini kan termasuk salah satu dapilnya Kang Oleh ya. Akan ada Ya, rencana betul. nggak sih untuk mengunjungi keluarga korban begitu Kang dengan teman-teman anggota Komisi 1 DPR lainnya? Kami sedang membuat agenda, rencananya tanggal 30 Mei ya, 30 Mei rencananya kami akan ke sana karena memang tanggal 30 Mei ini adalah masa kunjungan ke dapil. Nah, kami sudah koordinasi dengan anggota-anggota lain sedapil untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus melihat dari dekat kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Oke. Tapi dari informasi TNI yang didengar oleh teman-teman Komisi 1 soal kenapa ada warga sipil di area pemusnahan itu, apa teman-teman anggota Komisi 1 sudah dengar penyebabnya apa, Kang? Informasi secara langsung dari pihak terkait kami tidak. Kami memperhatikan daripada pes kompres yang dilakukan oleh TNI itu sendiri. Dan dari TNI juga mengakui bahwa ini juga mereka jadi bingung kenapa ada sipil. Tetapi kalau melihat daripada hasil jejak penelusuran para wartawan TV, bahwasanya itu terjadi udah puluhan tahun. Kalau nggak salah ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun ke atas. Ternyata mereka warga sipil, quote and quote, yang tidak memiliki keahlian dalam rangka pemusnahan daripada peluru itu dilibatkan. Nah, kalau begitu adanya, berarti ini ada SOP yang dilanggar. Ada SOP yang dilanggar. Kami melihat bahwa informasinya bahwa ini sering dilakukan peledakan. Jadi kalau bahasa Sunda nama kamalinaan ya Prof ya. Kamalinaan merasa sudah biasa. Nah, sehingga kena apes lah bahasa Sundanya ini kena apes. Bahasa Nusantaranya kena sial ini sepertinya. Nah, oleh sebab itu tentu Komisi 1 mendorong dan mendukung secara totalitas agar pihak terkait dalam hal ini TNI syukur-syukur melibatkan para ahli forensik dan ahli-ahli lainnya dalam rangka audit investigasi. Agar apa? Agar output daripada hasil forensik ini betul-betul valid sehingga nantinya ke depan mana-mana SOP yang masih kurang, mana-mana SOP yang harus dikuatkan, mana-mana SOP yang harus ditambahi karena memang DPR menginginkan bahwa kejadian Garut ini sudahlah kejadian yang terakhir. Ke depan jangan sampai terjadi lagi. Ingat bahwa harga nyawa manusia ini, sekali lagi harga nyawa manusia ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap murah. Sesungguhnya kalau ada celetukan bahwa kita kurang dana, kita kurang anggaran, rasa-rasanya ini menjadi lucu gitu, menjadi lucu. Masa mengorbankan uang hanya untuk rendahnya sebuah SOP pada kegiatan yang amat sangat berbahaya. Nah, ini harus dihindari gitu. Bukan yang seperti itu disampaikan siapa, Kang Oleh? Ya, kalau melihat pelaksanaannya sangat tradisional kan, Iya, betul. digali dengan tangan biasa, Iya. dibawa dengan tangan biasa tanpa ada pengamanan, ya kan?
Iya, Nah ini betul. kan kalau ngelihat video-videonya kan itu kan ya sangat-sangat tradisional sekali. Iya, iya, betul. Tapi ada juga yang menyampaikan di awal, Kang Oleh, bahwa ada warga sipil di sana karena mereka ingin mengambil sisa logam yang katanya punya nilai ekonomis gitu. Kalau anggota Komisi 1 meyakini hal itu juga terjadi. Eh kalau soal sisa-sisa itu hal lain lah ya. Kalau sisa-sisa itu kan hal lain, hal lain. Tetapi yang kita soroti adalah soal SOP pelaksanaan daripada pemusnahan Oke. amunisi kadaluarsa ini. Kalaupun misalkan sudah selesai, kemudian ada warga yang memungut atau sengaja disuruh gitu kan, itu hal lain, itu hal lain, beda case. Tetapi di sini adalah yang disoroti oleh Komisi 1 adalah kenapa ada pelibatan warga sipil di dalamnya, yang notabene kita juga apakah mereka ini punya sertifikasi khusus untuk peledakan itu. Nah, jangan sampai ini seolah-olah ini sebuah pekerjaan yang ringan gitu. Seolah-olah ini pekerjaan yang tidak bahaya, seolah-olah ini pekerjaan yang bukan profesionalitas gitu kan. Nah, ini juga nggak boleh terjadi seperti itu. Kalaupun misalkan hal lain terkait ada pemungutan barang bekas, ya rasa-rasanya ini SOP-nya seperti apa? Berapa hari dari peledakan? Boleh warga mendekat atau boleh warga memungut? Nah, kalau ini kan nggak nggak terlihat gitu. Seolah-olah kalau kita lihat setelah meledak tidak menunggu hari, seolah-olah ini dipungut kembali. Nah ini kan nggak bagus sebenarnya. Nah, saya mau beralih ke Pak Ponto, Pak. Pak Ponto kan di salah satu wawancara saya membaca dan mendengar pernyataan Pak Ponto, karena ini juga menjadi tanda tanya semua orang gitu ya, kenapa ada warga sipil di area pemusnahan amunisi milik TNI begitu. Bukankah harusnya itu steril dari warga sipil gitu, Pak? Nah, jadi yang diyakini itu warga sipilnya memang dilibatkan oleh TNI seperti yang disampaikan Kang Oleh begitu, atau memang mereka datang tidak menunggu waktu untuk mengambil sisa amunisi yang bisa untuk dijual, Pak Ponto? Itu sepertinya dua-duanya ada di sana semua itu. Oh, oke. Dilibatkan ada, yang memulung ada. Ya bisa, itu dua-dua itu ada. Oke, tapi bukankah harusnya ada semacam apa ya, perimeter atau garis polisi yang membatasi mereka agar mereka nggak bisa masuk ke sana gitu, Pak Ponto? Saya yakin itu ada. Kalau saya lihat kemarin itu, Oh, ledakan pertama terjadi, mereka karena sudah terbiasa, dari zaman dulu begitu habis ledakan itu sudah aman, langsung mendekat. Ternyata ada ledakan kedua, nah itu yang mematikan. Ketika sudah di dekat dia meledak lagi. Itu kalau saya lihat sepintas lalu dari rekaman-rekaman di mana kelihatan ledakan itu. Itu yang mendekat-mendekat itu. Nah, tapi kalau yang tadi disampaikan orang-orang yang bekerja di sana, ya kenyataannya memang ada bekerja dari itu. Nah, apakah itu secara SOP? Mari kita lihat SOP-nya. Yang jelas SOP yang ideal tidak ada orang sipil. Itu ideal. Nah, tapi kita tidak tahu yang ideal sekarang itu apa. Apa dengan orang sipil yang ideal? Karena SOP ini pasti dihadapkan dengan anggaran. Sudah pasti dengan anggaran. Nah, kalau dihadapkan dengan anggaran yang saya yakin tidak cukup itu anggarannya itu. Tetapi tidak cukupnya anggaran kan bukan alasan untuk tidak bisa melaksanakan pemusnahan. Pemusnahan mutlak harus dilaksanakan. Akibatnya apa? Ambil jalan tengah. Jalan tengah apa? Ya pakai uang itu bisa dipakai untuk apa? Yang penting tercapai tujuannya, meledak. Apakah akan ada akibat samping? Pasti akan ada. Kapan? Ya tunggu nasib. Yang terjadi sekarang ini, ya itu nasibnya.
Kalau yang lalu-lalu nasibnya baik. Tapi ada penurunan SPP, ada, pasti ada. Ya kita lihat lagi, kita lihat aja. Pengadaan itu kan selalu pengadaan yang baru. Kapan ada bilang pengadaan tentang gudang senjata, pemusnahan? Nggak ada. Tidak dibicarakan. Saya kira apa tidak menarik itu mungkin. Nah itu. Untuk satu aktivitas pemusnahan amunisi yang sudah kedaluarsa ini, Pak Ponto? Ya tergantung jumlahnya, tergantung jumlah banyaknya, tergantung jaraknya, Hmm. tergantung kita mau bikin apa. Mau pakai lapangan terbuka begitu atau mau dipakai kita mau membangun gedung untuk tahan amunisi itu. Lah kalau kita mau gedung tahan amunisi ya kita lihat aja mau seberapa besar itu. Jadi relatif. Itu relatif. Tergantung bagaimana berapa banyak, di mana saja, apa tingkat kodim, tingkat kodam, tingkat mana. Itu kan variasinya banyak sekali. Nah kalau bagi saya ini dijadikan, toh enggak, mari coba kita hitung bagaimana kita mau bikin itu pemusnahan. Itu baru pemusnahan, kita belum bertanya berapa banyak itu gudang amunisi yang kita punya. Berapa banyak, berapa persen itu masih dari zaman buatan Belanda. Berapa banyak yang sudah kita bangun di zaman Republik itu gudang amunisi. Coba sekali-sekali diaudit. Kita lihat. Mumpung belum terbakar lagi itu seperti yang di mana sana, yang di Ciangsana Bogor. Bogor ada yang terbakar Cilandak itu. Oh, yang di Marinir ya. Ya. Apa kita mau tunggu itu kedua kali lagi? Oke. Nah itu. Jadi artinya Pak Ponto ingin menyatakan bahwa usia gudang amunisi yang kita punya itu sama tuanya dengan rata-rata usia alutsista kita gitu ya Pak Ponto ya? Begitulah kira-kira. Ya memang baru sampai di situ kita. Ya kita sampai di situ. Aha. Kemudian ada Itu. pernyataan lain yang menarik yang disampaikan oleh TNI AD Pak Ponto bahwa lahan yang mereka gunakan selama ini untuk melakukan pemusnahan amunisi bukan lahan punya TNI AD, tapi kalau yang di Garut punya BKSDA. Memang Ya, boleh betul. Pak Ponto melakukan itu Ya, di itu lahan kan- bukan punya dia. Ya itu kan mendapat belas kasihan dari BSKD. Kalau enggak, ini nggak tahu mau kemana. Jadi itu kan satuan bawah diberikan tanggung jawab, sudah kamu cari aja di mana suka-suka kamu yang dapat, kan gitu. Oh. Ya yang dapat di bawah bisa dapat itu ya sudah, itu yang paling dekat karena tidak mungkin dibawa lebih jauh lagi dari gudangnya. Kalau dari gudang kemarin ada bilang kita bawa ke pulau yang terkecil. Mau bawa dia dalam perjalanan ke pulau terkecil itu aja itu sudah masalah. Iya. Bisa jadi malah Karena kalau meledak dia di sudah- tengah jalan ya, Prof. Iya, Pak kalau Ponto sudah ya. kedaluarsa apakah kena angin, apa kena goyang, kena air, Oke. kena kecepatan, ada tekanan, itu semua akan mempengaruhi si kestabilannya dari bahan peledak itu. Oke. Sehingga selalu dicari tempat yang terdekat dengan gudang-gudangnya. Oke. Pak Nah, Ponto kebetulan ya, cuma di situ. Oke, Pak Ponto, ini yang kemarin diledakkan adalah amunisi dari Gupusmu 3 yang berlokasi di Cakung ya, Pak Ponto ya? Iya. Oh, Nah, oke. coba dari gudang pusat dari Cakung dibawa ke sana itu coba. Itu di jalan aja sudah bermasalah itu kalau Oke. sudah menanggung risiko bayangkan dari Cakung sampai di sana. Oke. Tapi memang yang ada di sana, coba kalau sekitar Cakung mana ada? Sudah nggak ada. Oke. Baik. Pak Ponto, Bapak kan purnawirawan TNI AL ya, Pak. Ketika Ya. masih bertugas, kalau di TNI AL, SOP pemusnahannya seperti apa, Pak? Sama, kita itu semua namanya amunisi itu pemusnahannya itu sama. Itu. Kemudian diledakkan di area padang luas terbuka begitu? Iya, sebenarnya kalau kita mau agak sedikit profesional, kan yang kita bisa lihat punyanya polisi itu yang untuk granat. Ada blast tank dibuat, tapi itu kan kecil, hanya untuk tingkat granat. Lah kalau untuk tingkat meriam, apalagi meriam yang angkatan laut, meriam 100 mili, itu berapa besar gedung yang kita harus buat? Memang besar, kecuali memang akhirnya karena buat ini susah, kita gali aja lah. Nah, itu yang terjadi di Pamempek.
Tapi angkatan laut ada kan gali nggak bisa, buang ke laut. Tapi itu kan dilarang sekarang sudah mengotori laut. Nah, karena besar-besar punya angkatan laut. Lah panjang 2 meter isinya amunisi itu gimana coba? Diameter 30 cm, Hmm. Jadi cara meledakkan di jadi cara ledakan di tanah pun pemusnahannya, tanahnya bisa terbongkar. oke, jadi cara pemusnahannya sama ya Pak Ponto ya untuk matra Sama. laut ya? Oh, oke. Sama. Oke. Namanya amunisi tetap sama semua. Oke, oke. Baik. Hanya angkatan darat lebih mudah karena kecil. Hmm. Tapi punya angkatan laut sama udara, wah itu yang berat lagi bom-bom itu. Iya, betul-betul yang dipasang di jet tempur juga ada. Oke, baik. Saya mau Ya. beralih ke Prof. Muradi kalau begitu. Prof. Muradi, ini menarik dengar cerita dari Kang Oleh, kemudian juga penjelasan dari Pak Ponto. Ternyata dua matra AD dan AL pun menempuh cara yang kurang lebih sama kalau terkait pemusnahan amunisi gitu. Tapi sebenarnya SOP-nya itu yang benar checklist-nya apa aja sih, Prof. Muradi? Ya, yang tadi ya saya bilang, saya komentari yang kondisi Pamengpeuk dulu ya. Oke. Pertama, tempatnya tidak standar, tadi sampaikan Pak Bonto juga. Yang kedua, tingkat keamanannya rendah. Ketiga, jarak dengan pemukiman warga terlalu dekat. Keempat, pelibatan sipil non expertise ya. Ini juga empat ini yang saya kira jadi poin penting. Kenapa? Kemudian kita nanti bicara soal kalau di beberapa literatur Pak Bonto bahkan disebutkan 250 mil jarak itu dari pemukiman warga terakhir. Ya kalau kalau dibajak di Jawa bisa agak repot ya, karena jauh sekali. Berarti sekitar 150 km 150 kilo. Nah, sementara banyak negara itu jaraknya antara 30 sampai 50 kilo. Nah, saya sudah menghitung sebenarnya untuk konteks saya bicara soal TNI AD dulu, amunisi TNI AD kan tidak terlalu besar. Maka jarak 10 kilo dari pemukiman warga itu menjadi normal, mungkin kan. Artinya memang maksud saya kita bisa lihat ukuran situ. Jadi kalaupun misalnya kemudian kita menggunakan pendekatan RT RWH, nanti mungkin Kang Oleh bisa mendesak ini, karena di Undang-Undang 3 2002 ada. RT RWH itu adalah kewenangan wilayah yang bisa digunakan oleh teman-teman Kemhan, tentara ya, untuk kemudian digunakan sebagaimana bisa dengan misalnya pembuatan disposal area, atau bahkan gudang dan sebagainya. Jadi memungkinkan. Nah, kalau yang agak repot ya, kemudian proses ini kemudian tidak clear, misalnya katakanlah minjam, saya sebutnya bahasanya pinjam pakai dengan ke BKSDA. Kalau bahasa apapun tadi belas kasihan. Kalau memang itu pinjam pakai artinya bisa dua. Pertama memang ada pembiayaan tadi, karena pembiayaan dari teman-teman TNI ke teman-teman BKSDA, atau malah kemudian sudah karena tadi belas kasihan sudah pakai aja, yang penting nggak ngerusak kan gitu kira-kira. Tapi ini resiko kenapa? Karena dia tidak dalam posisi kendali penuh dari teman-teman tentara. Teman-teman TNI itu poin penting sebenarnya. Kalau kemarin itu adalah wilayah betul-betul dipegang oleh teman-teman TNI, saya kira meminimalisir warga sipil terutama yang bukan ekspertis atau yang bukan bekerja, yang tidak bekerja puluhan tahun tadi, seperti Kang Oleh tadi, itu memungkinkan menjadi sangat kecil. Kenapa? Karena prosesnya misalnya tahapan dari mulai peledakan, ada pendinginan, salah satu pendinginan misalnya dengan air laut ya. Tapi kalau misalnya 3 sampai 1 minggu baru kemudian bisa dicek betul-betul mati dan kemudian tidak aktif bahan peledaknya. Itu baru kemudian diangkut keluar, kemudian diambil oleh warga. Nah, ini yang saya kira juga jadi penting. Nah, dari 4 ini Mbak, saya melihat kok kita belum punya ini secara detail SOP yang paling tidak yang setahu saya, nanti Pak Ponto bisa koreksi salah saya sudah cari. Terakhir itu ada namanya Juklak, Pak Ponto. Juklak Kemenhan nomor 4 tahun 2010. Itu pembuatan berkaitan soal satunya adalah soal poin 10 itu soal disposal. Soal pengangkutan pemusnahan. Tapi di Juklak itu butuh juknis. Juknis itu yang kemudian sebenarnya dijelaskan secara detail ya. Walaupun memang area minimal jarak dengan warga segala macam tidak dibahas, tapi prosesnya ada. Misalnya penggalian segala macam oleh orang yang kemudian dianggap ekspertis. Tadi kalau bahasa saya ada Zeni dan sebagainya, bukan meminta warga untuk kemudian menggali dan kemudian membantu dan sebagainya. Nah, dari situ kita juga bicara seberapa besar misalnya idealnya. Kalau ideal di banyak negara, gudang senjata itu one stop shopping. Jadi besar sekali ya, jadi TNI AU, AL dan darat satu tempat. Nah, pemusnahan pun kurang lebih sama. Nah, hanya masalahnya kemudian ini juga jadi problem. Kenapa? Karena tadi
karena RT RW-nya tidak dipatuhi, maka ketika komplek militer kemudian makin lama makin banyak warga mendesak merapat ya. Bahkan kemudian menempel dengan dinding atau dengan dengan betul itu yang kemudian jadi memang kalau di banyak negara disposal area itu satu dengan gudang dan juga area militer besar, Mbak. Jadi tidak kemudian dia terpisah. Walaupun beberapa negara misalnya saya ambil contoh misalnya contoh di Vietnam dia terpisah, tapi banyak negara adalah dia bergabung dengan penggudangan lebih besar sekali dan kemudian jaraknya adalah berjarak cukup jauh antara penggudangan dengan pemulasan atau dengan penghancuran senjata yang sudah expired tadi. Gitu kira-kira Mbak. Jadi memang saya memang kalau kita mengkritisi atau mendiskusikan soal Pamempek ini memang saya setuju dengan Pak Ponto tadi, ini sudah kejadian. Nggak boleh lagi kemudian berkelit katakanlah. Ini momen kita ada Kang Oleh di sini untuk kemudian memastikan bahwa tempatnya ada, anggarannya ada, kemudian bisa didorong untuk legal formalnya supaya kemudian kita bisa bersama-sama. Nah, untuk pelibatan civil expertise sebenarnya sudah ada di beberapa permenhan ya, yang kemudian salah satunya permenhan terkait dengan penggunaan bom dan senjata api non Kemhan dan TNI. Itu ada namanya ekspresi sipil, tapi bentuknya dia tidak dalam posisi yang kemudian dominan. Yang tadi sampaikan Pak Bonto bahwa pemulasan ataupun penghancuran amunisi expired itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman di militer atau teman-teman di TNI, begitu, Pak. Oke. Prof. Muradi, artinya tadi kan dikatakan bahwa harusnya area pemusnahan itu adalah semacam kayak one stop shopping gitu ya. Kalau dalam konteks ini yang ada gudangnya di Cakung, lalu mau mengikuti SOP ideal dilakukan di tanah milik TNI AD, itu yang terdekat di mana berarti? Ya dipindahin berarti. Sampai hari ini belum ada. Hari ini kalau kita mau jujur ya, nggak ada kemudian ada beberapa pemusnahan. Saya lupa, kalau tidak salah di Jawa Tengah juga ada. Tempatnya mungkin Pak Ponto bisa membantu menjelaskan. Di Jawa Tengah ada, kemudian di Sumatera juga ada, di Sumatera di Jawa Timur kalau tidak salah di pantai selatan yang mau ke arah antara Malang dengan Jember juga kalau nggak salah ada di situ. Tapi saya yang tidak tahu apakah itu kemudian kita menganut terpisah artinya memang gudang sendiri kemudian penghancuran sendiri, atau kemudian kita membayangkan menggeser dari gudangnya merapat ke wilayah tadi yang dalam bahasa saya sebagai berjarak minimal kalau Indonesia misalnya kita menganut misalnya 10 kilo dari area terakhir misalnya. Kalau itu dilakukan kira menarik. Kenapa? Karena itu artinya apa? Artinya teman-teman di Komisi 1, teman-teman di Komisi 2 terutama untuk Kemdagri ya, untuk kemudian memaksa atau mendesak teman-teman Pemda untuk menyediakan lahan yang memang kemudian bisa digunakan secara one stopping tadi. Jadi gudang dan juga peledakan, walaupun sekali lagi saya bilang kita bisa saja misalnya di Cakung, contoh di Cakung atau di Tanjung Priok ya jaraknya minimal berjarak dengan warga. Jadi katakanlah misalnya relokasi warga dari sekitar area tersebut. Tapi ini akan jadi isu baru. Kenapa? Karena pasti nanti ramai dan sebagainya. Jadi idealnya sebenarnya kalau sudah wilayah ramai kayak di Bekasi, di Bogor, kemudian di Cakung dan sebagainya, memang teman-teman TNI harus kemudian bergeser untuk bisa menjauh dari wilayah yang dekat dengan warga sipil, terutama berkaitan soal pergudangan dan juga pemulasan senjata api dan amunisi gitu, Mbak. Oke, baik. Sebelum saya beralih lagi ke Kang Oleh, saya mau menunjukkan ke teman-teman Sobat Milenial dan Gen Z apa saja peristiwa serupa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ini ada beberapa peristiwa amunisi yang meledak di Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ponto peristiwa yang terjadi di markas marinir di Cilandak, itu tahun 84 ya Pak Ponto. 15 orang meninggal di peristiwa itu. Kemudian kita juga mengalami sebenarnya sebelum peristiwa yang tanggal 12 Mei, kita juga melihat peristiwa hampir sama tuh ya, sebenarnya di Tol Gempol di Jawa Timur. Ketika itu prajurit TNI AD baru kembali bertugas dari Papua, lalu membawa amunisi dan di tengah perjalanan terbakar lalu meledak. Jadi ada satu prajurit TNI AD yang meninggal di tanggal 5 Mei 2025
bukan karena dampak dari amunisinya yang meledak, tapi karena dia berusaha untuk menyelamatkan diri ke bagian pinggir tol dan ternyata itu jurang begitu. Lalu pernah juga terjadi di markas Komando Pasukan Katak di Pondok Dayung Tanjung Priuk pada 2014. Di situ ada 87 orang yang menjadi korban, 1 yang meninggal dunia. Dan yang paling kita ingat juga adalah karena saya juga melakukan peliputan langsung ketika tahun lalu, yaitu terjadi ledakan di gudang amunisi di Ciangsana Bogor, yang mana betul seperti apa yang disampaikan Prof. Muradi, di sebelah gudang itu ternyata adalah perumahan kawasan elit. Jadi serpihan amunisinya atau granat itu tiba-tiba nyampe ke area pemukiman atau di depan rumah mereka gitu. Jadi itu yang sempat membuat mereka khawatir dan akhirnya berujung desakan dari pihak warga di situ supaya memindahkan gudang amunisi. Padahal kalau dilihat waktunya, gudang itu sudah lebih dulu ada, tetapi kemudian lama-kelamaan pemukiman wargalah yang makin lama mendekat ke area gudang amunisi milik TNI. Tadi yang saya tanyakan Kang Oleh adalah ini kan sudah ada concern ya dari teman-teman baik Pak Ponto maupun Prof. Muradi bahwa kita kelihatannya belum punya rencana yang menyeluruh dan komprehensif nih Kang Oleh terkait bagaimana prosedur pemusnahan yang ideal begitu. Dan di satu sisi lainnya adalah kalau mau mencari lahan, apakah lahannya masih tersedia begitu ya yang jaraknya cukup ideal dari gudang amunisi dan tidak berada di sekitar pemukiman warga begitu. Apakah ini nanti akan menjadi satu pembahasan khusus gitu Kang Oleh di teman-teman Komisi 1 DPR? Saya yakin dan percaya bahwa kejadian di Garut ini akan mendapatkan atensi dari Pak Presiden. Dan Pak Presiden pasti memberikan arahan kepada Panglima dan melalui Pak Menhan juga. Nah, tentu dalam hal perbaikan ke depan, Komisi 1 ingin mendorong bagaimana membuat planning ke depannya. Mana-mana gudang yang dekat dengan permukiman ini harus sesegera mungkin dipindahkan. Ya, sekaligus mungkin juga pemindahan wilayah kodam-kodam itu sendiri gitu. Nah, pada dasarnya kami ini ingin mendorong baik dari sisi regulasi maupun dari sisi anggaran tentunya agar ke depan ini hal terjadi di Garut ini tidak terulang kembali. Nah, mudah-mudahan ini menjadi atensi seluruh pihak bagaimana alat pertahanan Indonesia ini betul-betul safe bagi pemakai, safe juga bagi warga di sekitar kita. Kerja bersama Panglima dan Menhan sudah dijadwalkan tanggal berapa, Kang? Sudah, Mbak. Insya Allah mungkin bulan depan kali. Bulan depan kami akan ada RDP dengan Pak Menhan. Ya, salah satu poinnya banyak hal dan salah satunya ini soal Garut ini. Oke. Nah, saya mau beralih lagi ke Pak Muradi kalau begitu. Prof. Muradi kan ketika kita berbincang ya, Prof. Muradi menyarankan agar ada undang-undang khusus terkait pemusnahan amunisi ya, Prof. Muradi. Jadi selama ini yang jadi pertanyaan semua orang adalah kalau begitu berarti SOP yang dijadikan acuan oleh masing-masing matra tuh pakainya apa? Ya, jadi kalau tidak ada undang-undangnya, ada di undang-undang umum ya. Kalau soal bahan peledak dan senjata api itu masih undang-undang tahun 51. Kemudian masih undang-undang 48 dan undang-undang darurat. Tapi untuk teknisnya itu polisi dan TNI sudah ada dua. Kalau TNI di polisi ada Perpol dan Perkap. Itu mereka mengatur soal penggunaan senjata api standar TNI Polri dengan untuk olahraga dan bahan peledak untuk industri. Sementara di TNI itu ada namanya Permenhan. Di Permenhan juga ada 3 Permenhan tuh berkaitan soal senjata yang kemudian senjata dan bahan peledak digunakan
untuk industri dan juga sport ya. Kemudian juga di situ juga berkaitan soal penggunaan senjata api dan juga bahan peledak, amunisi untuk standar TNI ya. Kemudian dari Polri yang ketiga baru bicara soal bagaimana kemudian mereka penggunaannya. Nah, di Permenhan itu ada yang namanya Juklak. Di bawahnya ada Permen, ada Juklak. Juklak Kemhan tadi nomor 4 tahun 2010 itu rujukan yang menurut saya menarik karena ada 3 diatur deh. Di luar yang tadi ya, diatur juga misalnya soal klasifikasi senjata dan bahan peledak, amunisi dibahas itu. Kedua, kemudian siapa yang melakukan pemulasaran ataupun pemilahan dan kemudian pengaturan itu diatur juga. Yang ketiga diatur juga sebenarnya bagaimana kemudian itu diproses untuk dimusnahkan. Tapi dari 3 ini tidak detail. Harusnya ada lagi juknis ya. Karena ada juklak, ada juknis. Nah, juknis ini yang kemudian ketika kita cross check, saya nggak menemukan satu standar yang sama. Makanya tadi yang disampaikan Pak Ponto bisa jadi kemudian karena ini terbiasa juknis SOP yang kemudian di lapangan itu tidak kemudian dipenuhi. Tadi misalnya contoh gini, uangnya hanya 10.000, saya nggak mungkin misalnya bayar mau pakai bahu ya, pakai eskavator gitu untuk menggali tanah. Akhirnya udah saya bawa warga ganti pakai cangkul, pakai macam-macam. Akhirnya dengan 10.000 saya bisa bayar itu. Nah, artinya maksud saya ya ada dalam bahasa saya, ini empati kita ya Mbak ya, empati kita ke teman-teman tentara TNI ya, karena memang dananya terbatas, akhirnya kemudian mereka bersiasat. Nah, bersiasat ini tentu sebagai ada namanya kecelakaan, tadi Kang Oleh sampaikan, kecelakaan itu yang membuat kita akhirnya tersadar bahwa ternyata memang belum ada. Kalau saya bilang gini, kalaupun misalnya sekelas undang-undang bahkan misalnya sekelas Permenhan ya, itu ada soal terkait dengan pemulasaran tadi, biasanya kembali pada 2 hal. Pertama memang lebih pada niat baik ya. Yang kedua anggaran. Nah, kalau sampai anggaran ini Kang Oleh ini kalau kita bicara anggaran pertahanan ya, itu berhenti cuma sampai di pemakaian, pemeliharaan. Jadi begitu dia habis, itu sudah kayak barang bekas saja kalau kita kemudian buang di pinggir jalan gitu, atau kalau di luar negeri bangku yang sudah dipakai taruh di tempat kita diambil sama orang kan gitu. Itu seperti itu. Makanya kemudian akhirnya langkah-langkah pemusnahan itu dilakukan dengan berbagai situasi yang minim buat mereka. Apa minim ya tadi? Tempatnya pinjam ya, kemudian tingkat keamanannya rendah. Kemudian jarak dengan pemukiman warga juga dekat Orang sekali. sipil dimanfaatkan. Udah, akhirnya makanya bukan cuma sebatas undang-undang dan atau aturan legal, tapi juga ada komitmen dari pemerintah dalam ini ya, bukan hanya Kemhan, pemerintah dalam konteks dalam ini misalnya teman-teman DPR Komisi 1 untuk bisa concern ini nggak main-main lagi. Makanya aturannya bisa tahapan begini Mbak. Kita atur dulu misalnya RT mau di mana sebenarnya katakanlah Jawa bagian barat ya, katakanlah Jawa Barat, DKI dan Banten gitu. Di mana tempat gudang dan pemusnahannya. Di situ kemudian diatur jarak itu. Katakanlah sepakat misalnya di Banten Selatan gitu ya, kira-kira ada misalnya dapat 10.000 hektar misalnya begitu kira-kira. Dari situ udah dibatasi. Dan itu nggak boleh kemudian ada pemukiman mendekati 10 kilo dari situ. Nah, dari situ kita bicara panjang lebar nih. Kang Oleh nanti, oke, butuh berapa dana? Misalnya butuh 100T, dikasih 100T, bangun di situ. Itu yang menurut saya yang standar. Nah, sekarang itu semuanya darurat. Jadi kalaupun tiba-tiba kemudian teman-teman TNI misalnya kesulitan menjelaskan, saya menjadi maklum. Ya, kenapa? Karena posisinya semua serba terbatas. Ya, kalau mana dijelaskan secara gamblang, ya tadi dimarahin sama banyak orang kan. Wah, tentara kita sembarangan segala macam. Karena kalau kita berempati, mereka nggak punya uang. Uang itu yang kemudian menjadi titik kulminasi kenapa Kang Oleh ada di sini. Saya kira gitu, Mbak. Oke. Tapi agak jadi tanda tanya, Prof. Muradi, karena setahu yang diketahui oleh publik gitu ya, anggaran terbesar untuk APBN 2025 ini, itu yang paling besar adalah salah satunya Kementerian Pertahanan yang diturunkan ke masing-masing matra. Kan kalau dianggap anggaran untuk pemusnahan minim, berarti apa? Ini Mbak, nggak anggaran diprioritaskan pertama 5 gitu? ya. Saya bukan membelain, kita bukan ngebelain Pak Putu, saya mau cerita apa adanya. Nah, betul. 5 pertama dibagi Kemhan, ya. Dibagi kemudian Mabes TNI. Mabes TNI AU, AL, dan AD. 5. Jadi kalau dibagi nggak ada uangnya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya buat pemeliharaan aja udah luar biasa. Jadi akhirnya
posisi anggaran itu besar secara gelondongan besar. Gelondongan, iya. Tapi secara kata dipakai ya nggak cukup. Makanya saya bilang, saya selalu kalau bilang di lapangan itu kadang-kadang memang mereka butuh distimulasi. Ya dengan cara misalnya saya berkali-kali Pak Bonto misalnya Betul. saya di Sesquad ini, yuk dekat dengan gubernurnya, dengan bupati, wali kota. Kenapa? Supaya ada stimulasi. Kenapa? Kalau misalnya mengandalkan honor, gaji, apalagi dana dari Kemhan turunnya, saya kira mereka nggak akan bisa bikin apa-apa. Itu yang poin penting kenapa mereka harus bersinergi dengan teman-teman bahkan teman polisi ya di level kabupaten kota dan provinsi. Dari situ mereka akan bisa baru berpikir macam-macam. Tapi ada tapinya. Apa yang terjadi di Pangmempek itu adalah tanggung jawab dari pusat ya. Bukan per wilayah, bukan per daerah, tapi pusat. Apa pusatnya tadi? Harus dirumuskan oleh Kemhan dan juga Mabes TNI. Nanti bahwa kemudian misalnya katakan nanti gini, pusat gudang dan pemusnahan senjata wilayah barat, Jawa Barat gitu misalnya, wilayah Jawa Barat 3 provinsi itu misalnya di Kabupaten Selatan, maka yang tanggung jawab siapa? Itu yang kemudian menjadi tanggung jawab beban itu sendiri. Jadi saya sih merasa bahwa yuk sama-sama kita kemudian melihatnya sebagai satu situasi yang memang mau tidak mau harus juga selain teman-teman TNI juga terbuka. Kurangnya apa sih? Teman-teman nanti Komisi 1 bisa kemudian memberikan atensi apa kurang itu, kemudian khusus saja di mata anggarannya Kang Oleh disebutkan bahwa ini untuk pengembangan gudang dan penghancuran senjata misalnya. Katakan minta wilayah misalnya sekitar 50 bukan katakan 10.000 hektar gitu misalnya di Jawa Selatan misalnya gitu ya. Dari situ kemudian sudah kemudian harus direlokasi warga yang sekitar situ yang berjarak kurang dari 10 kilo tadi begitu Mbak. Oke. Baik. Nah, saya mau ke Pak Ponto. Ya. Tadi kan Prof. Muradi menyinggung soal tanggung jawab dari kejadian di Pamempek ini gitu. Kalau menurut Pak Ponto, kalau dirunut-runut nih ya dari sistem chain of command-nya, berarti siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban nih Pak Ponto untuk kejadian di Desa Sagara Garut ini, Prof? Ya, yang kalau di tentara kan itu sudah punya tugas masing-masing. Dirpalat itu, peralatan angkatan darat itu yang perlu ditanya. Karena masalah begitu ada di beliau, palat itu. Di situ ditanya aja bagaimana Dirpalat ini menyiapkan alat peralatan untuk pemusnahan. Nah itu. Dirpalat ini ketika sebelum melakukan pemusnahan pasti sudah lapor juga ke atasannya Ya ya? pastilah. Itu kan makanya dari situ akan terlihat bagaimana SOP-nya. SOP kan tidak hanya untuk pemusnahan, tetapi surat menyurat, laporan kepada siapa, ini pada siapa saja. Karena itu panjang urusannya. Kan penganggaran, dia minta uangnya kepada siapa sehingga semua tahu. Betul. Jadi kalau menurut Pak Ponto harus ada yang mundur nggak nih untuk sebagai bentuk tanggung jawab dari peristiwa di Garut ini? Nah, kalau mundur maju itu masalahnya kita bisa tuntut mundur kalau itu ideal. Lah kalau ini adalah jalan keluar yang terbaik yang harus dia ambil dengan penuh risiko, bagaimana kita meminta mundur? Padahal ini menurut dia udah jalan terbaik. Kalau ini dia tidak ambil, pasti meledak. Karena kita tidak bisa menunda kedaluarsa itu. Tetapi kalau diambil dengan kondisi yang tidak sesuai standar, ya bisa meledak, bisa juga tidak. Ya ambil risiko itu. Nah sehingga kalau kita nuntut dia mundur, saya kira itu tidak adil kita. Kita belum tahu kondisinya dia itu seperti apa. Karena saya pun pernah mengalami hal-hal yang begini. Itu ada di kita pelaksana risiko itu. Silakan kamu mau jalan ya enggak? Ya kita ambil risiko. Tapi syukur sampai pensiun enggak apa-apa. Tapi kalau nah, itu yang begitu itu. Jadi kalau ditanya siapa, saya kira sulit. Karena rata-rata semua itu adalah pengambil risiko. Itu. Kalau menurut Pak Ponto, mengapa sampai level kepala gudangnya itu ikut menjadi korban Pak Ponto waktu pas peristiwa pemusnahan itu? Justru itu gara-gara dia bertanggung jawab, kepala gudang itu sangat bertanggung jawab kan pergudangan. Jadi dia harus yakinkan betul barang yang keluar dari gudang dimusnahkan, musnah beneran. Tidak musnah-musnahan. Kan itu. Dia jaga betul.
Kenapa Pondo ketika sudah meledak Iya, di dia lubang cek, pertama dan kedua, dia cek. dia ngecek, lalu ternyata tidak sadar bahwa Bukan tidak sadar, belum semuanya aman ya? ternyata bahan peledak itu tidak meledak semua, ada yang meledaknya terlambat. Kalau istilah gempa ada gempa susulan. Nah, jadi ketika dia mendekat ini melihatkan apakah itu sudah musnah semua, diikuti dengan masyarakat yang ingin secepat-cepatnya mendapat sisa-sisa itu, meledak dia. Nah, itu. Kang Oleh selama rapat dengan teman-teman Komisi 1 dan Menhan lalu Panglima TNI, mereka pernah menyampaikan unek-unek ini nggak sih, Kang Oleh, bahwa kita mau melakukan pemusnahan amunisi nih, tapi situasinya tidak ideal, tapi kita harus memusnahkan amunisi gitu. Sementara kami kekurangan anggaran gitu dan kekurangan lahan misalnya. Pernah ada yang disampaikan semacam itu nggak sih, Kang Oleh, ke teman-teman Komisi 1? Kalau soal penyampaian persoalan secara spesifik terkait hal ini belum ada ya, karena memang apa ya, musibah dari peledakan alutsista ataupun amunisi kadaluarsa ini kan jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, yang disoroti oleh kedua belah pihak antara Menhan dan DPR itu adalah soal anggaran minimum dari PDB. Nah, kalau melihat negara-negara maju itu, anggaran minimum pertahanan itu di atas 5 bahkan hingga 10% dari PDB. Nah, di Indonesia itu 5-10 tahun ke belakang ini di bawah 1%. Nah, betul kalau melihat gelondongan tadi, anggaran Menhan ini seolah-olah kementerian yang paling besar. Tetapi sesungguhnya keperluannya cukup besar juga. Nah, kami Komisi 1 ingin mendorong anggaran minimum itu sendiri. Kalau misalkan anggaran minimumnya di bawah 1%, asta-cita Pak Presiden Prabowo dalam hal pertahanan negara ini tidak akan tercapai. Bagaimana agar asta-cita ini bisa tercapai dalam hal pertahanan? Mau nggak mau, anggaran pertahanannya harus ditingkatkan. Kami mendorong bahwasanya anggaran pertahanan minimal di angka 2% dari PDB. Nah, kami akan mendorong jikalau ini disepakati oleh para pimpinan, terutama oleh Pak Presiden dalam hal peningkatan minimum anggaran pertahanan dari PDB ini, kami akan mendorong bagaimana agar penyediaan alat pertahanan termasuk alutsista ini harus direncanakan dari hulu sampai hilir. Sekaligus perbaikan-perbaikan daripada kodam itu sendiri. Kami ingin mendorong bagaimana agar gudang-gudang ini harus dibuat sekaligus di situ juga tidak berjauhan dengan tempat pemusnahan. Sehingga tidak ada resiko. Karena apa? Karena peluru ini kan menjadi buah si malakama. Dibeli, kemudian sudah kadaluarsa harus dimusnahkan. Tidak dimusnahkan juga bahaya. Dimusnahkan juga bahaya. Nah, oleh sebab itu, maka harus direncanakan dari hulu dan ke hilir. Di situ gudangnya, maka tempat penghancurannya pun nggak boleh jauh. Karena apa? Karena mobilisasi mob de mob sebuah alutsista kadaluarsa ini kan bahaya. Jangan sampai meledak di tol ini. Kalau misalkan meledak di tol kan ini. Nah, sesungguhnya ini sebenarnya saya secara pribadi malu sebenarnya. Karena apa? Ini akan tersiar ke negara-negara orang lain. Nah, ternyata kita ini ya Allah ya Karim, meledakkan aja kok
sampai ada yang meninggal. Gimana mau buat gitu? Buat aja gak bisa. Buat gak bisa, beli gak bisa, Meledak. sudah bisa beli sedikit, diledakin, malah bunuh diri sendiri. Nah ini kan malu jadinya. Nah oleh sebab itu DPR mendorong bagaimana agar minimum anggaran dalam rangka mendukung asta-cita Pak Presiden dalam hal memperkuat pertahanan ini minimum di angka 2% dari PDB. Kalau 2% ya lumayan lah, sekitar ada 300 sampai 400 triliun ya untuk pertahanan, sehingga hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Anekdotnya kan seperti ini, Indonesia ini baru merencanakan kalau udah ada yang meninggal, kalau ada korban. Nah ini anekdot di kita kan begitu. Kalau di dalam hukum no viral no justice. Kalau Nah, soal peristiwa kejadian, nggak ada kejadian ya tenang-tenang aja kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ada perencanaan dari hulu ke hilir ini tuntas seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan anggarannya ada ya, Kang Oleh ya. Jadi nggak kemudian 1 bulan kemudian setelah lewat nih, lupa nih, pada nggak dikawal gitu. Insya Allah saya orangnya ingatannya kuat. Kita kontrol nanti Oke. Mbak rumahnya kalau ternyata nggak komit. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Kang Oleh, Prof. Ya. Muradi, Pak Ponto Ya, sudah makasih. meluangkan Pak Ponto, waktu makasih. untuk Ya, Pak Oleh, bergabung Pak Muradi. bersama Pak Ponto, Baca IDN minta Times. nomor telepon WA-nya Pak Ponto. boleh. Oke, ini saya tutup dulu ya. Nanti offline berbicara mengenai nomor teleponnya. Oke, itu tadi Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya bersama 3 narasumber terkait dengan insiden pemusnahan amunisi di Garut yang berujung maut. Kalian bisa menyaksikan tayangan dialog ini di semua platform media sosial IDN Times termasuk YouTube. Saya Santi Dewi dan teman-teman produksi pamit. Sampai jumpa di episode Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bapak-Bapak.